saya muliakan, semua orang diuji, semua orang susah hidupnya. Mau jadi seperti apa engkau jika kemudian ingin hidupmu itu tidak mendapatkan ujian, tidak mendapatkan kesulitan? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tidak jadi masalah datangnya ujian tersebut. Tidak akan membuatmu menjadi hina datangnya ujian-ujian tersebut. Masalahnya adalah bahwa jangan pernah menyerah. Sebab itu adalah cara Allah untuk menaikkanmu. Itu adalah cara Allah untuk menguatkanmu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, mau hidupnya kayak siapa yang senang terus gitu? Fir'aun itu sepanjang hidup tidak pernah sakit, bahkan flu sekalipun, gatel-gatelan tuh tubuhnya nggak pernah. Jadi saya bayangkan Fir'aun sepanjang hidup nggak pernah garuk-garuk. Mau jadi seperti dia? Tidak, tentu saja. Fir'aun itu kalau berdoa, kalau meminta, bahkan bukan meminta, kalau berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Mau begitu? Tidak, tentu saja. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi berdoa, belum tentu Allah segera ijabah. Ada banyak hal yang katanya Nabi Muhammad SAW, permintaanku ditakjil, ditunda oleh Allah SWT untuk nanti di hari akhirat. Akan tetapi Fir'aun, bahkan ketika ia berkata kepada langit, hujan, maka segera turun hujan saat itu juga. Maka kalau engkau merasa bahwa saya setiap doa saya diijabah, jangan besar kepala. Saya tidak tahu engkau sedang diserupakan dengan siapa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, katanya Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Allah apabila mencintai seorang hamba, ia akan menguji hamba tersebut, akan memberi cabaran padanya. Seseorang datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, tubuhnya ringkih, wajahnya kelihatan tidak tertidur berapa hari. Air matanya selalu mengalir dengan mata yang begitu sembab. Ia datang kepada Nabi Musa dan berkata, ya Musa, ya Nabi Allah Musa, is'al minallah an yu'ti dzarrah min mahabbatih. Wahai Nabi Musa, engkau dapat berbincang dengan Allah, sampaikan kepada Allah untuk membagi kepadaku setitik debu cinta kepadaku ini. Untuk membagi kepadaku setitik debu cintanya. Kata Nabi Musa, baiklah, aku akan memintanya kepada Allah. Saat Nabi Musa berbincang dengan Allah SWT, Nabi Musa kemudian menyampaikan pesan tersebut. Allah kemudian berkata, ya Musa, qad ajabtuka, aku telah mengijabah permintaanmu tersebut, permintaan orang itu. Nabi Musa pulang ke tempat ibadah, yaitu sebuah gua yang dimana orang tersebut selalu beribadah di dalamnya. Saat ia masuk, ia melihat tetesan darah. Saat ia masuk lagi ke mulut gua, ia melihat ada beberapa daging yang terkoyak. Saat ia masuk lagi, ia mendapati di tempat ibadah orang tersebut sudah tinggal tersisa tulang belulang orang itu dengan percakan-percakan darah yang bersimbah di mana-mana. Tubuhnya telah dikoyak-koyak oleh serigala. Nabi Musa dengan menangis keluar dari gua tersebut. Ia berkata, ya Allah, ya Allah, aku baru saja hendak mengabari kepadanya kabar gembira bahwa engkau mencintainya. Akan tetapi saya dapati engkau berlaku seperti itu kepadanya, ya Allah. Allah kemudian menjawab, ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Ya Musa, hakadha fa'altu bi ahbabi. Wahai Musa, tidak tahukah engkau demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Demikianlah aku berbuat kepada hamba-hamba yang aku cinta. Maka jika engkau sakit, anakmu sakit,
suamimu berpaling, orang melecehkanmu, orang meninggalkanmu, diberi kemiskinan, diberi kesulitan hidup, apapun saja bentuknya, rasakanlah manisnya cinta yang sedang Allah hembuskan kepadamu. Rasakanlah tingginya rasa cinta yang sedang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam hidupmu. Masalahnya, kita ini kadang-kadang suka nggak ngerti apa yang harus kita perbuat. Ini saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepadamu untuk membuatmu segera dapat menjadi roti yang dapat segera menjadikanmu roti. Jangan berlari ketika diuji. Jangan menjauh ketika diuji. Jangan berlari dari ujiannya. Yang pertama kali harus engkau sadari adalah, hal pertama yang harus kau sadari ketika diuji adalah, pengujinya adalah Allah. Tidak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Saudariku sekalian, pengujinya adalah Allah. Pengujinya adalah Allah. Bisa jadi engkau diasingkan orang, tapi sebenarnya yang melakukan itu adalah Allah. Bisa jadi engkau sedang bawa kereta, kemudian terlanggar keretamu sehingga harus menjadikan, nauzubillah misalnya, salah satu anggota tubuhmu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya. Kakimu menjadi pincang misalnya. Engkau begitu geram kepada seseorang yang kemudian kau tahu dia sedang mabuk ketika mengendarai keretanya. Engkau begitu marah kepadanya. Engkau boleh menuntut kemana-mana, silahkan saja. Akan tetapi saudaraku sekalian, sebelum engkau berpikir untuk melakukan sesuatu, tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Tidak ada satu daun jatuh kecuali ia dijatuhkan oleh Allah. Tidak ada burung terbang kemudian jatuh kecuali yang menjatuhkannya adalah Allah. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tatkala kamu melempar, kamu tidak sungguh-sungguh melempar, kata Allah, walakinallaha rama, akan tetapi Allah lah yang tengah melempar. Kau tidak akan mampu melempar tanpa izinnya. Tidak ada yang menghadirkanmu hari ini di majelis ini kecuali Allah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Tidak ada yang menjadikanmu konsentrasi atau mengalir air mata atau terbawa emosi sementara yang di ujung sana ada yang mengantuk. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang menghadirkan ucapan-ucapan ini kecuali Allah. Tidak ada yang dapat melakukan apapun kecuali Allah. Subhanallah. Fahamilah. Fahamilah bahwa pengujinya Allah. Dan fahamilah bahwa sang penguji ini ketika mengujimu bukan untuk menjatuhkanmu. Bukan untuk menjatuhkanmu. Akan tetapi untuk menaikkanmu. Untuk mengembalikanmu di sisinya. Untuk mengembalikanmu di sisinya. Sekali lagi, bukankah indah sekali? Untuk mengembalikanmu di sisinya.